Pembacaan yang sama pada minggu ini, yaitu Keluaran pasal 40, kita hanya baca ayat 34 sampai 38 saja. Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 38 saya baca dan Bapak Ibu dapat mengikuti pada teks Alkitab masing-masing. Perikop pembacaan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang berkenan membaca, merenungkan, lalu melakukan kebenaran ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan kita pada malam hari ini. Kita boleh ada untuk merayakan perayaan 25 tahun Persekutuan Kaum Bapa Jemaat GKI Kanaan. Di tema terwujudnya peningkatan partisipasi Bapak-Bapak pada Persekutuan Kaum Bapa dalam membangun relasi dengan Tuhan. Lalu tema khotbah kita malam hari ini yaitu hidup dalam penyertaan dan kehadiran Allah. Ya, menjadi Bapa itu bukan pilihan. Jadi Bapa itu bukan pilihan. Tapi itu hakikat dan pemberian dari Tuhan. Jadi kalau sekali Bapa, tetap Bapa. Tidak bisa ganti. Halo? Ya. Sekali Bapa, tetap Bapa. Tidak akan dirubah dalam keadaan apapun. Dan itu bukan pilihan kita. Artinya lahir dulu baru nanti pilih status toh. Mau jadi mama kah, mau jadi tante kah, mau jadi apa begitu. Tidak bisa. Itu status itu melekat pada diri kita. Dan tidak bisa dirubah oleh siapapun. Makanya sekali Bapa, tetap Bapa. Tapi kalau kita perhatikan dengan tema ini, partisipasi Bapak-Bapak. Kata partisipasi di pendeta curiga juga ini. Karena saya kemarin 1 tahun lalu saya pimpin sidang pria kaum bapa PGI di Tondano. Saya majelis sidang. Jadi ternyata mereka mencurhatkan hatinya bahwa memang partisipasi bapak-bapak dalam ibadah persekutuan kaum bapa itu sangat minim di seluruh Indonesia, kecuali di Kanaan tidak. Tapi saya curiga juga karena kata partisipasi itu menunjukkan bahwa indikasi jumlah orang yang datang beribadah dalam persekutuan kaum bapa itu sangat minim. Tapi di sini tidak. Tadi saya hitung dari mimbar itu sekitar 61. Saya hitung ini, sambil kamu menyanyi saya hitung dari belakang sampai sini. Karena saya PKB Jemaat GKI Getsemani itu kalau ibadah gabungan itu ketua PKB sudah meninggal, dia berdoa begini, Pak Pendeta saya selalu berdoa Tuhan Yesus tolong kami supaya PKB bisa tembus 50 saja. Itu susah, padahal ada 5 rayon, kalau satu rayon bawa 10 saja itu sudah cukup 50. Tapi doanya pun belum terkabul. Apa masalahnya? Kita harus lakukan riset sebenarnya.
Sebuah penelitian di sini, kenapa bapak-bapak kurang? Padahalnya tingkat kesibukan bapak-bapak itu tidak seberat seperti siapa? Iya, mengakulah. Bisa ya? Bapak-bapak ini pagi kerja, yang bikin kopi itu bukan bapak, tapi ada bapak yang bikin kopi sendiri. Bikin kopi, masak, semua dari matahari terbit sampai terbenam, dan yang bangun pertama dan yang tidur terakhir itu seorang ibu. Tapi kalau kita hitung mereka yang masuk ibadah jauh lebih banyak ketimbang bapak-bapak. Ada problem. Nanti di sini ada urusan sumber daya manusia, kebudayaan dan penelitian. Coba lakukan riset terhadap mengapa kaum bapak, partisipasi kaum bapak dalam ibadah berkurang. Begitu ya. Oke, jadi menjadi bapak itu bukan pilihan, tetapi menjadi bapak adalah hakikat dan pemberian dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, teks ini sebenarnya adalah cerita terakhir dari kitab Keluaran. Ayat 34 sampai 38 itu teks terakhir. Musa itu seorang bapak atau ibu? Bapak. Mungkin ada yang nama Musa di sini. Musa bukan muka sama, bukan. Dia seorang bapak. Dia diberi tanggung jawab untuk memimpin sebuah bangsa besar. Tuhan Allah tidak kasih tanggung jawab kepada seorang ibu, tapi dia kasih tanggung jawab kepada seorang bapak. Bapak itu pemimpin. Bapak itu seorang nabi, bapak itu seorang raja, seorang imam. Apalagi? Bos, apalagi? Di rumah dong pakai status apa, panggil bapak. Banyak status yang kasih sama bapak itu. Musa seorang bapak. Mari kita belajar dari karakter dia, seorang pemimpin yang hebat. Pemimpin yang taat, pemimpin yang setia. Tuhan kasih tahu sama dia bahwa dia harus bawa bangsa yang ribuan orang itu melewati padang gurun ke tanah perjanjian. Nah, bagaimana supaya dia bisa memimpin mereka? Kalau bapak emosi, malas, bapak Musa ini. Kalau Musa ini malas sembahyang, malas bersekutu dengan Tuhan, dia tidak bisa bawa bangsa ini sampai di tanah perjanjian itu. Dia berhenti di tengah. Kalau bapak-bapak juga malas membawa keluarga kepada Tuhan, itu berhenti, selesai. Di rumah itu harus ada satu orang yang berdoa. Waktu COVID kemarin, biasa yang berdoa, pimpin doa di rumah itu siapa? Ada warga jemaat kita bilang, aduh, tolong sembahyang keluarga ini selalu mama yang pimpin, saya tidak bisa. Aduh, tidak bisa rubah status, tahu, mama ganti bapak, bapak ganti mama, tidak bisa. Tapi tidak bisa pimpin. Ibu yang pimpin. Tapi yang menjadi imam dalam rumah itu bukan ibu, seorang bapak. Jadi Musa diberi tanggung jawab besar untuk memimpin bangsa itu keluar. Dia seorang bapak dalam banyak status itu. Oleh sebab itu khotbah kita malam ini berat juga ini. Tanggung jawab dikasih Tuhan. Allah bilang kepada Musa, bawa bangsa ini, tapi tanda bahwa saya ada bersamamu dan bersama bangsamu, bangunlah sebuah kemah, tabernakel. Jadi tanda Tuhan ada itu ada sebuah gereja. Kalau di Perumnas tidak ada gereja, kira-kira bagaimana? Kita bongkar saja gedung ini, kita tinggal masing-masing di rumah saja. Ada Tuhan kah tidak itu? Apa pendeta Tuhan juga ada di rumah. Ya, tapi tanda Tuhan ada adalah sebuah gereja.
tabernakel, kemah, bait Allah, sinagoge, terus gereja. Makanya di kampung-kampung dong bangun gereja itu bisa 30 tahun. Sampai pelapon su hancur, dong bangun dari bawah sampai di atas, dong turun ke bawah, di atas su hancur, dong balik lagi ke atas. Meskipun rumah mereka hancur. Tapi tanda kehadiran Tuhan itu adalah sebuah gereja. Tuhan ada sih. Itu yang Allah bilang sama Musa, bangun kemah. Ada Harun, ada anaknya yang diurapi. Makanya yang mau jadi penatua itu tua-tua, itu bapak-bapak. Sekarang baru ada ibu-ibu lagi toh. Dulu tuh yang tua-tua itu udah bilang bapak-bapak saja. Yang siamas itu ibu saja. Itu dulu-dulu gereja pertama. Tidak boleh sintua itu hanya itu. Yang urus-urus lain itu ya nanti perempuan, tidak. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan hadir di dalam persekutuan itu. Anak-anak Harun diurapi. Ayat 34, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Setelah kemah suci didirikan, awan kemuliaan Tuhan turun dan memenuhi tempat itu. Ini menandakan kehadiran Tuhan secara nyata dan agung di tengah-tengah umat Israel. Jadi Musa tidak bisa masuk, ruang kemah suci itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tidak bisa dimasuki. Kemuliaan Tuhan ini adalah wujud dari kehadirannya, kehadiran Tuhan yang kudus dan penuh kuasa. Bagi kaum bapa ini melambangkan bahwa Allah ingin hadir secara nyata dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam pelayanan kita. Seperti Tuhan hadir dalam kemah suci, demikian juga Dia ingin hadir dalam setiap hidup kaum bapa. Kemuliaan Tuhan, seorang bapa itu dilihat dari kemuliaan toh. Kewibawaan, bukan soal uang, jabatan, kedudukan, tidak. Kewibawaan seorang bapak. Di satu rumah tangga kalau bapak tidak ada itu selesai. Tapi ibu bisa hidupkan anak-anak toh. Ibu bisa hidupkan anak. Ibu tidak akan kawin lagi. Bisa 10 tahun sampai dini dia besarkan anak-anak. Tapi bapak, halo, mama meninggal, sudah, setelah bisa cuci pakaian, sudah mulai pikir-pikir saya kawin kah? Itu bapak. Bapak hebat, tapi dari sisi yang satu itu bapak sangat rapuh. Tidak bisa urus diri, tidak bisa memasak. Hanya bisa masak air saja toh, Indomie. Memang laki-laki itu hebat, tapi ada sisi lemahnya. Dia tidak bisa urus, tidak bisa sapu, tidak bisa bersihkan. Dia masak itu hanya satu macam saja. Kalau ibu, capcay, ayam goreng, bedua, apa lagi. Banyak sekali. Bapak tidak ada, tapi dia bisa masak macam-macam. Tapi kalau bapak sendiri, kartu mati. Halo, minta maaf yang kalau duda mungkin ada duda yang mungkin bisa ganti-ganti masak, tapi yang saya baca, saya lihat itu tidak bisa. Dong bisa bertahan 5 tahun kah? Atau ada juga duda yang tahan sampai selama-lamanya. Tapi kebanyakan mereka tidak bisa tahan. Mereka sudah pikir saya kawin lagi. Memang laki-laki tidak kuat dari sisi menjaga, mengurus dirinya. Dia butuh penolong. Makanya Alkitab bilang yang menjadi penolong itu adalah Bapa Yesus Kristus dan seorang perempuan. Laki-laki bukan penolong, karena laki-laki itu ya itulah, lu kasih tahu toh. Ya, jadi jangan hebat Saya juga tahu diri lah. Ya, jadi ayat 34, 35, Musa tidak dapat memasuki kemah suci karena awan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi. Bahkan Musa sebagai pemimpin yang dekat dengan Tuhan tidak dapat masuk kemah suci saat kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Ini menggambarkan kekudusan dan kekuatan kehadiran Allah yang begitu luar biasa. Orang tidak bisa masuk. Allah itu selalu datang
dalam berbagai bentuk. Suara, rumput yang semak duri yang bersuara, dan berbagai cara. Tapi orang mau melihat Allah secara langsung dan berbicara kepada Dia itu sangat susah. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Allah itu suci, mulia, tidak bisa dimasuki oleh manusia yang berdosa. Orang bisa hanya mendengar suara Tuhan. Kehadiran Tuhan tidak bisa diremehkan atau dianggap biasa. Ini mengajarkan kepada kaum bapa untuk menghormati kehadiran Tuhan dengan serius dan selalu menjaga kekudusan dalam hidup. Sebagai pemimpin keluarga dan gereja, kita harus menyadari betapa pentingnya menjaga hubungan yang kudus dengan Tuhan. Bapak-bapak harus rajin sembahyang begitu. Kita tidak bisa biarkan rumah itu yang pimpin doa dan segala macam itu seorang ibu, tidak bisa. Sepanjang ada bapak, tanggung jawab keimamat itu adalah seorang bapak itu. Kalau sampai bapak terasa sembahyang, bapak terbawa keluarga itu selesai. Bisa ya? Ya 25 tahun itu kalau hitung usia itu dia sudah menikah ini. Toh? Orang tua dulu bilang itu harus nikah di usia itu. Pemerintah bilang 25 itu harus menikah toh. Kenapa? Supaya nanti umur 50 punya anak yang sudah nikah lagi. Nanti umur 75 tahun, ini 25, 50 tambah 25, 75 itu dapat cicit lagi. Kan begitu hitungnya. Kau bagaimana? Iya. Makanya genaplah dalam Mazmur 128, aku akan melihat keturunanmu dari anak-anakmu ke anak-anakmu. Jadi 25 itu harus nikah. Kita ini lain dulu pikir kerja dulu. Karena laki-laki tanggung jawab, itu masalahnya. Makanya kita punya anak juga lambat. Kalau 25 kawin oke, selesai. Hari ini sudah dapat cucu toh, sudah dapat anak nikah lagi. Pas umur 50 sudah anak laki-laki nikah, dapat cucu pertama. Jadi umur 75 tahun, anak ini dia punya anak lagi, kita sudah gendong cicit di 75 tahun. Tapi ini kan salah hitung, jadi terdapat. Halo? Ya, ini 25 harus menikah. Toh? Tapi kalau ya bukan pendeta bilang jadi yang sudah menikah mau nikah, tidak. Tapi ini contoh usia. Ini usia dewasa. Toh? Sudah nikah ini, sudah bisa berumah tangga. Jadi dulu orang tua bilang menikah supaya kita pikir kerja dulu baru nikah. Ya ini sudah. Akhirnya kita sudah loyo-loyo baru anak baru melahir. Ya tidak apa-apa, tapi itu catatan saja. Ya, yang ayat 36 sampai 37, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, orang Israel pun berangkat. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Awan Tuhan adalah tanda bagi bangsa Israel kapan mereka harus bergerak atau diam. Tuhan memimpin mereka langsung melalui awan dan api. Penyertaan dan bimbingan sepanjang perjalanan di padang gurun. Ini adalah simbol penyertaan Tuhan yang terus-menerus dalam hidup kita. Bagi kaum bapa penting untuk belajar menunggu bergerak sesuai dengan perintah Tuhan. Begitu toh? Kalau Musa tunggu awan turun, awan naik baru kita jalan. Kita juga harus bergerak menunggu perintah Tuhan. Jadi kerjakanlah apa yang kita doakan. Kerjakanlah apa yang kita doakan. Jangan kerjakan apa yang tidak didoakan. Ini barang yang kau telah doa, kau kerjakan, nanti salah di situ. Jadi kerjakanlah apa yang kau doakan. Bisa ya? Yo. Kalau yang telah doakan tadi pagi jangan kau kerja, karena itu nanti sial itu. Bapak-bapak pagi bangun tom berdoa, ini pagi ini tom mau kerja kebun atau apa, Tuhan berkati. Itu yang tom kerja, jangan pergi gereja barang lain, karena itu tadi pagi tom telah doakan akan. Tapi ini kadang kita kerja yang tom tidak doakan toh. Ya.
Jadi ini adalah simbol penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah. Ayat 38, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan api di dalamnya pada malam hari. Di depan mata seluruh kaum Israel selama perjalanan mereka. Awan dan api adalah tanda kehadiran Tuhan. Jadi awan dan api itu tanda kehadiran Tuhan. Tuhan hadir dan ada. Saya pikir 25 tahun ini Tuhan hadir di sini toh. Ada tian awan dan tian api. Meskipun bapak-bapak kurang tapi tetap PKB ada sampai hari ini. Toh? Iya. Siapa yang bilang kita libur dulu, berhubung PKB lagi masalah kita istirahat 1 bulan tidak ibadah, tidak ada cerita itu. Mau 2 orang kah 3 orang kah ibadah jalan. Dan itu Tuhan pimpin sampai hari ini. Tidak ada warta jemaat, Bapak Ibu jemaat bahwa berhubung bapak-bapak malas ya kami istirahat dulu, nanti kalau kita sudah banyak nanti kita kembali. Tidak ada itu. Tidak ada. Tuhan menyertai jemaat ini. Tuhan menyertai banyak orang yang bekerja meluangkan waktu, tenaga, uang, pikiran, pengorbanannya sampai ada hari ini. Kita ini hanya alat saja toh. Besok kita tinggal anak-anak ganti kita PKB jalan. Sampai kapan PKB berhenti? Halo? Kapan tanggal berapa PKB berhenti? Kapan kita berhenti beribadah? Kasih tahu dulu. Karena kurang banyak toh. Jadi kasih tahu kapan kita berhenti. Sampai kita diibadahkan. Kapan kita berhenti? Sampai kau diibadahkan. Jadi saya ada cerita satu bapak di kampung di Ormu. Jadi PKB ini ibadah kurang banyak. Dia pikir bagaimana caranya supaya bapak datang. Jadi dia toki lonceng itu 20 kali. Jadi don lari datang ke gereja, siapa meninggal? Lalu dia bilang begini, kau yang meninggal. Jadi bapak-bapak tanya toh, siapa meninggal? Kau yang meninggal. Kenapa? Kamu tak sembahyang, jadi satu lonceng kematian supaya menandakan bahwa kamu mati. Ini bapak majelis satu, waktu saya tugas di Tanah Merah, dia toki lonceng, dia cerita sama saya, dia bilang Pak Pendeta, aduh PKB pemalas, satu lonceng 20 kali. Don dengar 20, don lari semua ke gereja. Padahal hari itu adalah hari ibadah PKB. Jadi dia toki 20 kali. Di kampung itu don masih toki lonceng untuk panggil orang sembahyang. Jadi hari itu dia toki 20 kali. Don lari datang ke gereja, dia bilang begini. Don tanya siapa mati? Kau yang mati. Mati kenapa? Toki lonceng, kamu tidak pernah datang. Biasa peringatan itu tidak sampai 20, berapa saja. Tapi yang ini dia bikin 20. Supaya dia mau tahu dorang ini dengar siapa mati ini. Ternyata betul. Oke, tapi saya harap bahwa di sini tidak 20 kali toh lonceng. Tapi akan lonceng, tidak ada lonceng di kota, di kampung saja. Oke, oleh sebab itu hidup dalam penyertaan dan kehadiran Allah dalam persekutuan kaum bapa. Kita tetap ada, kita percaya bahwa tian api dan tian awan ada bersama kita toh. Apapun keadaan kita, mungkin kita kurang partisipasi dengan Tuhan toh, membangun relasi dengan Tuhan. Tapi Tuhan itu selalu bangun relasi dengan kita. Bisa ya? Tuhan kasih bangun, Pace bangun, Mama ada tunggu itu. Tuhan bangun relasi dengan kita, bangunkan kita setiap pagi. Tapi mungkin kita tidak bangun relasi dengan Tuhan. Tapi Tuhan bangunkan kita. Tuhan sedang membangun relasi dengan kita. Karena Tuhan butuh kita. Oke, itu firman untuk 25 tahun Tuhan berkati kita. Amin.